Papua, pulau yang diakui oleh banyak orang sebagai bukti dari kesempurnaan karya Maha Pencipta. Pada perjalanannya, pulau ini telah berubah nama sebanyak 3 kali. Pada masa Perang Dunia Kedua dinamai dengan Irian Barat, kemudian berubah menjadi Irian Jaya, dan terakhir bernama Papua. Papua adalah pulau yang eksotis. Penduduknya pun penuh dengan keragaman dan keunikan. Faktanya, Papua tidaklah sekedar eksotis dan unik, tetapi lebih dari itu. Papua adalah sebuah aset dunia yang sangat berharga. Bagaimana tidak, dengan luasannya yang mencapai 3,5 kali Pulau Jawa, Papua menyimpan berbagai kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Mulai minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan batu-batu mulia yang bernilai tinggi di dalam perutnya. Di atasnya terhampar hutan hijau yang berjuta-juta hektar luasnya, tentu dengan berbagai jenis flora dan fauna di dalamnya. Bentangan hutan mangrove-nya pun terkenal sebagai salah satu yang terluas di dunia. Ratusan bahkan ribuan jenis biota laut hidup dan berkembang di bawah kakinya yang basah. Di laut pun tak kalah kaya. Berbagai jenis ikan hidup dan berkembang di sini. Tentu tidak mengherankan, mengingat Laut Papua adalah satu-satunya wilayah yang menyimpan 75% dari semua jenis terumbu karang di dunia. Tentu masih banyak lagi kekayaan yang dimiliki oleh Papua. Di antaranya adalah suku dan bahasa penduduknya yang beragam. Catatan membuktikan bahwa Papua didiami oleh lebih dari 250 suku dan bahasa. Suku-suku ini hidup tersebar di berbagai tempat, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi. Setiap suku memiliki karakter adat istiadat dan budaya yang unik. Beberapa pendapat mengatakan bahwa keberagaman suku dan bahasa ini muncul karena kondisi wilayahnya yang cenderung terisolasi secara alami oleh karena lembah-lembah dan gunung yang tinggi, yang pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok suku dengan bahasa-bahasa yang beragam. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap suku memiliki caranya sendiri yang disesuaikan dengan keadaan alamnya. Ada yang berkebun, berburu, mencari ikan, dan meramu. Hutan, tanah, dan laut adalah sumber pengiripan utama. Semua dikemas dalam sebuah aturan yang arif dan bijaksana. Dulu taruh waktu ada makanan banyak-banyak, dong masak banyak-banyak di Berangan Besar. Nah itu baru don undang semua datang ambil piring untuk don ambil masing-masing. Tapi bukan diangkat seperti zaman sekarang. Itu zaman dulu donat antri piring baru don angkat isi sampai semua sama baru dibagi.
Mereka juga dikenal memiliki adat istiadat yang selalu dijalankan dan dihormati. Mulai dari adat perkawinan, pergaulan, hubungan sosial, hingga prosesi kematian. Menurut ketua adat istiadat itu tertib. Seperti kita sudah membuat syarat sama teman punya mai tua, kita pisahkan hari itu juga, kita denda. Karena kita sudah melanggar peraturan. Biar masih muda sama muda, masih nona masih nyong, kalau tidak bicara duluan artinya sudah melanggar peraturan. Sudah melanggar peraturan, jadi harus pihak laki-laki punya papa dan mama ini harus mereka bertanggung jawab untuk denda atau karena dong bilang dia mau bawa, oke, dia bawa. Jadi tidak boleh perempuan dekat laki-laki. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh suku-suku di Papua adalah tarian tradisionalnya. Bagi orang Papua, tarian adalah sebuah cerita hidup dan sebuah pengalaman. Kalau kita bicara tentang tari tradisi, itu berarti kita tidak boleh lari dari latar belakang tradisi yang ada pada suatu daerah. Bagaimana tradisi saya, bagaimana sejarah, bagaimana adat dan budaya serta kebiasaan suatu daerah. Sejak dahulu, tarian hampir dimainkan dalam setiap kesempatan. Tarian telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Tarian adalah hiburan, tarian juga sebuah cara penghormatan terhadap alam dan leluhur. Jadi tari-tari ini kita tampilkan tari-tari itu tergantung pada momen yang dilakukan. Jadi ini apakah itu pada momen, kalau itu momennya momen orang menikam telinga, maka kita tidak bisa main atau kita tidak bisa membawa tari tentang orang perang. Pada perkembangan dunia saat ini, tarian tradisional sudah jarang dilakukan. Kalaupun ada, biasanya hanya pada saat-saat tertentu, seperti penyambutan tamu terhormat atau hari-hari besar saja.
Setiap pokoknya kita punya hari yang besar itu harus kita dansa. Jadi masalah dansa itu yang bisa apa laki-laki dan perempuan bisa lakukan tadi apa ya tempat siapa yang kita jembutannya itu seperti itu saja. Jadi tari itu biasanya kalau kita secara khusus di sini itu ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, diantaranya umpamanya penyambutan tamu. Tari tamu, maka tari yang kita bawakan di sana adalah untuk penyambutan tamu. Proses ya suatu proses prosesi yang kita lakukan untuk penyambutan tamu itu memang itu tidak dibawa secara utuh sebab kita dibatasi dengan waktu, sehingga apa yang bisa kita tampilkan itu adalah urutan sebuah proses penyambutan tamu, tetapi juga dalam mengisi kegiatan-kegiatan hajatan-hajatan resepsi yang dilakukan oleh suatu instansi atau suatu lembaga. Dan itu tidak menentu, tari yang bisa kita bawa di sana ya bisa kita bawa mempertunjukkan suatu tari yang diangkat dari latar belakang, umpamanya kita sering di sini ada tari tifa, ataukah kita membawa tari tentang tari dayung. Di Papua ada beberapa tarian yang dikenal seperti tari gale-gale, balada cendrawasih, tari pacul 3, tari seka, tarian panah, dan tarian perang. Sedangkan di Papua Barat dikenal juga dengan tarian balengan, tari ular, tumbuh tanah, dan masih banyak lagi. Dalam menari, biasanya penari menggunakan pakaian-pakaian khas ditambah dengan pernak-pernik yang diakui memiliki makna tersendiri ketika disematkan di anggota tubuh. Pernak-pernik ini jugalah yang membuat tarian Papua menjadi lebih unik dan bermakna. Safakrevo, ramam tiga tinirau to, kebe ramam punyaro mekiar, anam pakai safakrevo, habande popo, rama juboy, berat revo,
Mana rama na soha kariro atirauro rama musyuka rama monopoto rama makea kapan mana kapan na pupupoto na po buat sekare foto taro to gitu rama maju po juga kapan daure popo tipo panero menotom baito kumpo kapan bilia waire popo ramam gunakan raro sembarang memiliki ya kapan te pope wai te pope raro bobot. Ini insian kuaya. Karena dengan bahasa Indonesia, gigi anjing atau karung babi. Ini. Dengan bahasa Indonesia, gerang dari buatan dari tarilotan dengan anggrek. Ini miam nuturi, miam bende kemamari. Ini mani yang dikantung di leher. Ini untuk perempuan juga, laki-laki juga. Dan itu miep saya pakai kemana-mana. Ini miep temaya. Ini hayoba atau hantaba. Ini hamboya atau amboy hanting takwama. Ini tombak. Tombak ini menggunakan untuk perang juga. Terus ini bahan dengan taba, dipakai buru kesuari juga. Ini dipakai untuk perang juga. Ini ampriaba naya. Selain pernak-pernik, tarian juga biasanya diiringi dengan berbagai bunyi dan nyanyian. Beberapa alat penghasil bunyian ini adalah tifa, kerang-kerangan, dan ragam suara. Dalam perkembangannya, tarian Papua mulai mengadaptasi alat musik yang baru muncul pada abad pertengahan, baik dari Eropa maupun suku-suku lain di sekitar Papua. Gitar, kalau memang itu kita rasa perlu untuk kita gunakan gitar, berarti kita gunakan gitar. Tetapi kalau memang kita rasa gitar mungkin kita tidak perlu, kita hanya pakai tifa, kemudian songger atau pikon ya. Orang Wamena bilang pikon itu alat musik yang ditarik. Kalau kita di Wandamen kita bilang ngonggong ya. Itu salah satu alat musik tradisional. Jadi kita sebenarnya Papua punya banyak seni-seni musik ya. Kita punya alat-alat musik yang banyak sekali. Tapi saat ini sudah mulai punah ya. Yang masih mungkin orang pertahankan sampai sekarang alat-alat musik yang terbuat dari bambu, baik itu suling dan lain sebagainya, tetapi juga dari kerang atau tabura, triton. Lalu ada juga yang kalau tari-tari tertentu itu biasa mereka menggunakan semacam piring. Demikianlah gitar, jugulele, dan beberapa alat musik lain dapat kita lihat dalam pegelaran tarian saat ini. Ironisnya, beberapa alat musik yang pernah dikenal dan digunakan oleh masyarakat Papua justru mulai menghilang.
mana-mana semua tari tradisi dia mempunyai gerak dasar tidak lebih dari satu atau tidak lebih dari dua, hanya satu atau dua gerak itu saja dari awal sampai akhir, hanya gerak itu. Dia tidak ada gerak lain. Apabila kita masukkan unsur gerak lebih dari satu, ya umpamanya 3, 4 itu sudah bukan lagi disebut tari tradisi, tetapi dia adalah tari gubahan, tari garapan. Berbeda dengan tari kreasi. Kalau tari kreasi itu sesuatu cerita atau legenda yang kita angkat dari latar belakang suatu suku, kemudian kita garap dia, maka kita bisa modifikasi dia dengan berbagai gerak tari yang ada pada masyarakat setempat, yang ada pada suku. Kita angkat tari itu dengan kita tidak meninggalkan identitas dan ciri khas dari daerah setempat itu. Tarian bukanlah sebuah hal yang kaku. Dia berkembang dengan dinamis. Sehingga tidak mengherankan kalau saat ini kita dapat melihat beberapa tarian populer dengan koreografi yang semakin kompleks, yang gerakan dasarnya diambil dari tarian tradisional. Kita punya budaya, ya, kita punya adat, kita punya kebiasaan. Itu bukan saja ada pada tari-tarian toh, tetapi itu juga ada pada kita punya lagu-lagu tradisional. Ya, kalau kita di Wandamin biasa bilang ranu-ranu, kalau di Biak orang bilang war. Nah, ini tetap kita hidupkan sebab kita punya ranu atau war ini kan ada macam-macam war. Ada war untuk orang nyanyi orang mati, tapi sekarang saya dengar di kalangan orang mati itu kalau ada Wandamin mati sana sudah tidak ada tangisan-tangisan itu. Kini, eksistensi tarian tradisional Papua semakin terancam. Hal ini dikarenakan semakin besarnya pengaruh tarian dan budaya luar yang masuk ke Papua, seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi saat ini. Mancing dulu di Manokwari, kalau orang-orang Biak, ya orang-orang Serui ketika jam-jam 3 mereka mau dayung perahu, wow itu mereka menyanyi ranu-ranu itu, war-war itu orang nyanyi. Ketika mereka pulang sore hari dapat ikan juga mereka ya dayung, lalu angkat-angkat air di laut, lalu mereka dayung ke darat dengan nyanyian tentang keberhasilan yang mereka dapat. Sekarang ini sudah tidak ada. Ini yang perlu kita pertahankan, kita lestarikan. Semoga budaya dan tarian tradisional Papua sebagai bukti eksistensinya suku-suku di Papua dapat dipertahankan, dilindungi, dilestarikan, sehingga tak menghilang di telan zaman. Itu harus kami afak juga mesti jaga kita punya budaya ini berjalan terus untuk kita punya anak-anak yang generasi muda yang sekarang ini untuk ke depan. Jangan sampai kita punya budaya hilang. Itu juga nanti anak-anak sekarang ini tidak tahu kita punya budaya itu. Jadi sekarang ini kita untuk yang masih satu-satu ada, kita ingat untuk kita punya anak-anak saat ini supaya kami afak punya budaya yang harus kita tahan terus. Kita mempunyai tanggung jawab bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa mengangkat nilai-nilai kita ini sehingga anak-anak kita bisa mengenal dan melakukan kebiasaan adat
sehingga mereka tetap disebut sebagai anak-anak adat, disebut sebagai anak-anak Papua yang mempunyai adat dan budaya. Untuk adik-adik generasi muda kita yang ada, mari sayangilah dirimu, sayangilah adatmu, sayangilah tradisimu, sayangilah budayamu, agar tetap kita menjadi tuan di negeri kita sendiri, anak-anak Papua yang punya adat dan punya budaya, sehingga kita tetap menjadi anak-anak yang bermartabat. Tanah yang kaya, surga kecil jatuh